Halo teman-teman sekalian, para optimer, kembali lagi berjumpa bersama dengan Agung di dalam program 90 hari tanpa henti berbagi tentang video, tentang hidup ataupun juga tentang sesuatu hal yang menarik, baik dari sebuah buku, artikel ataupun juga rubrik yang bisa ditemukan di internet dan seterusnya. Dan hari ini kita masih bicara tentang kebiasaan ya. Dan kebiasaan kali ini yang ingin Agung sharing adalah kebiasaan dalam bekerja ya, ataupun juga mungkin dari sharing hari ini bermanfaat bagi teman-teman, para optimer sekalian yang mungkin saja punya rencana untuk menjadi seorang pemimpin, ataupun juga sebagai seorang atasan, ataupun juga menjadi laupan, atau istilahnya adalah menjadi bos ya. Nah, sebetulnya ini dari sebuah teori yang menurut Agung juga pertama kali Agung dengar, dan teori ini dikeluarkan oleh seorang panglima tentara Jerman bernama Erich von Manstein. Ya, Erich von Manstein kelahiran 24 November 1887 dan meninggal pada tanggal 9 Juni tahun 1973. Jadi di dalam teori yang disampaikan olehnya, karena dia itu latar belakangnya adalah tentara ya, panglima, jadi tidak secara harafiah ataupun juga tidak sepenuhnya kita ambil ya, cuman kita bisa mengambil konsep ini dan kita terapkan dalam kehidupan. Jadi menurut dia adalah manusia itu dibagi menjadi manusia yang bodoh dan manusia yang pintar, manusia yang rajin dan juga manusia yang malas. Nah, jadi kira-kira orang apa, manusia seperti apa, karyawan apa yang seharusnya kita cari ya. Mungkin kalau dalam segi kemiliteran adalah kira-kira prajurit apa yang harus kita rekrut ya, ataupun juga kita jadikan sebagai seorang pemimpin ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita dibagi menjadi semacam kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi ada manusia itu yang bodoh tapi rajin, ya. Ada manusia yang bodoh tapi malas, ya. Ada manusia yang rajin dan pintar, dan ada manusia yang pintar tapi malas. Nah, kira-kira kita harus menjadi manusia seperti apa? Jadi sekali lagi, manusia yang bodoh dan rajin, oke, di sebelah sini. Lalu manusia yang bodoh dan malas di sebelah sini. Manusia yang rajin dan pintar, atau menjadi manusia yang pintar dan malas. Oke, kalau dilihat dari teori ini juga cukup unik ya. Kira-kira orang seperti apa yang harus Anda rekrut ataupun juga Anda angkat sebagai karyawan ataupun juga sebagai pegawai masuk ke dalam tim Anda ataupun juga masuk ke dalam bisnis Anda ya. Kalau orang yang bodoh dan malas, perlu nggak dipekerjakan? Jawabannya, menurut dari Panglima Tentara Jerman ini mengatakan, iya, harus tetap dipertahankan orang seperti ini. Karena apa? Karena ya, dia disuruh apa, dia kerjain aja. Jadi, ada orang-orang yang seperti itu ya. Yang berikut adalah orang yang bodoh tapi rajin ya, bodoh dan rajin. Kira-kira perlu nggak untuk tetap tinggal di dalam organisasi itu? Menurut teorinya jangan ditinggal, jangan dipekerjakan. Kenapa? Karena dia memiliki pemikiran yang pendek ya. Mungkin dalam arti bodoh ini bukan berarti dia tidak bisa mempunyai logikanya kurang begitu baik. Bukan, tetapi dia itu adalah malas dalam belajar ya. Rajin bekerja tapi dia malas belajar. Maka bagi mereka orang-orang seperti ini sulit untuk menjadi lebih baik. Ya. Bodoh di sini bukan berarti dia itu dasarnya bodoh, tapi dia tidak belajar, dia tidak ingin mendalami pengetahuan yang baru, tapi dia rajin dalam bekerja. Nah, orang-orang seperti ini pecat aja. Ini menurut teorinya dia ya. Yang berikut adalah manusia yang rajin dan pintar. Nah, orang-orang seperti ini harus dicari. Ya, mungkin dia lulusan S2, S3, dia itu profesor, dokter ya. Orang-orang seperti ini harus dipekerjakan ya. Harus ada di dalam organisasi Anda, harus di dalam perusahaan Anda. Nah, jadi jangan heran kalau banyak sekali orang-orang yang memiliki gelar yang tinggi, dia hanya sebagai karyawan. Ya, sebagai karyawan yang setia, dia memiliki jabatan yang cukup baik ya, jabatan tinggi. Tapi orang-orang seperti ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena sampai dengan usia tertentu, karena dia tidak mungkin tidak menambah pengetahuannya ya, keterbatasan waktu karena mereka sibuk
Orang-orang seperti Superman ataupun juga Superwoman. Dia sibuk sekali dengan pekerjaannya, dia sibuk sekali dengan apa yang dia lakukan di tempat kerjanya, tapi dia lupa untuk mengupgrade dirinya. Nah, jadi orang-orang seperti ini patut untuk dijadikan sebagai karyawan. Nah, orang apa yang paling cocok? Yaitu adalah orang yang pintar tapi malas. Kenapa? Karena orang-orang yang pintar dan malas, dia akan berpikir bagaimana saya menggunakan waktu yang seefisien mungkin supaya saya bisa bermalas-malasan nantinya. Cukup unik juga ya. Artinya dia tuh bisa memikirkan berbagai macam cara supaya jangan terlalu letih, jangan terlalu capek. Dia bisa mengerjakan sesuatu dalam waktu yang singkat, tetapi setelah itu dia akan bisa beristirahat. Nah, orang-orang seperti ini biasanya jadi bos, biasanya jadi pengusaha. Mungkin ini sama juga dengan teori yang disebut dengan teori Pareto ya, itu aturan 80-20. Mungkin Anda yang sudah pernah mendengarkan aturan ini ataupun juga teori ini. Artinya adalah banyak sekali di dunia ini banyak sekali yang cocok dengan menggunakan teori ini, yaitu adalah hampir 80% kekayaan di dunia itu dikuasai oleh 20% dari manusia. Ataupun juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang yang 80% itu dikerjakan secara efisien oleh 20% orang-orang ini. Ya, jadi ini semacam kombinasi saja dalam pemikiran Agung yang mungkin aja dapat dijadikan sebagai masukan aja ya buat kita. Artinya kalau kita kepingin menjadi orang yang sukses ataupun juga ingin memiliki usaha, tentu saja kita harus berpintar-pintar menjadi orang malas. Dalam tanda kutip ya, artinya menggunakan seefisien waktu yang kita miliki untuk bisa memproduksi suatu hal yang lebih banyak. Nah, ini biasanya tentu saja dikembalikan kepada pengalaman kita. Mau nggak kita belajar sesuatu yang mungkin saja di luar kebiasaan kita. Kembali lagi pada itu, membiasakan diri untuk pintar dalam bermalas. Terutama juga dalam kehidupan di dalam satu hari ya. Mungkin ada yang bertanya kira-kira waktu mana yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang paling rumit. Banyak sekali orang-orang itu bekerja di pagi hari, itu mulai sibuk dengan membuka email, membuka Facebook, membalas surat. Sebetulnya waktu yang di pagi itu tidak baik untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi sebaiknya gunakan untuk merencanakan schedule, ya, agenda apa yang Anda lakukan di hari itu. Jadi gunakanlah di waktu pagi hari, karena di saat itu otak kita lebih segar dalam melakukan aktivitas, ya, dalam berpikir akan lebih tokcer, pemikirannya lebih lancar ya. Setelah itu akan di sore hari baru menyelesaikan hal-hal kecil, membalas email dan seterusnya ya. Dan itu sebagai masukan buat kita semua, semoga saja bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman suka, para optimer suka dengan video hari ini, silakan Anda sharing kepada teman Anda yang membutuhkan dan juga tinggalkan pesan di bawah ini. Terima kasih, salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.